Orang yang mengerjakan qiyamul lail, orang yang mengerjakan tahajud, maka Allah akan menundukkan dirinya, akan mengangkat dirinya beberapa derajat. Maqaman mahmuda, Allah akan angkat derajatnya. Artinya apa? Selain Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat kedudukannya, Allah akan muliakan, baik kemuliaan di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, para ulama memberikan penjelasan ketika ada pertanyaan, apa bedanya antara sholat tahajud dengan qiyamul lail? Para ulama kemudian menjelaskan, ketika orang mengerjakan sholat tahajud, maka sholat tahajud dianjurkannya minimal kita mengerjakan atau minimal kita pulas atau tidur walaupun hanya sebentar. Minimal ketika kita bangun untuk mengerjakan makan sahur, sebelum makan sahur 2 rakaat untuk mengerjakan qiyamul lail atau tahajud. Ternyata waktunya masih panjang, maka tambahkan 2 rakaat lagi, berarti 4 rakaat. Ketika waktunya masih panjang, maka tambahkan jadi 6 rakaat. Itulah bagian dari qiyamul lail yang dianggap oleh Allah sebagai tahajud. Kenapa? Karena sudah ada waktu untuk memejamkan mata ini. Ikuti terus penelusurannya. Siraman rohani 7 menit setiap hari jelang buka puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Hanya di YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out, guys. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Komentar Mas John Religi. Komentar Mas John hadir dalam sesi tausiah singkat menantikan berbuka puasa di bulan Ramadan. Baik sahabat Komentar Mas John, mari kita ikuti bersama tausiah singkat bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Kali ini dalam judul menghidupkan malam Ramadan. Baik, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat menyerap ilmunya dan mengamalkan sehingga bermaslahah bagi umat manusia. Selamat menyaksikan. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, Allah memberikan penegasan dan penjelasan kepada kita dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara pertengahan malam kita atau malam-malam kehidupan kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Menghidupkan malam itu bukan berarti jalan-jalan menghiasi dunia ini dengan perjalanan kesana kemari yang tanpa ada tujuan. Tapi yang Allah maksud apa? Yang Allah maksud menghidupkan malam adalah bagaimana kita bangun di tengah malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebut dengan qiyamul lail. Rasulullah memberikan penegasan tambahan ketika kita menghidupkan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam terutama di bulan Ramadan. Kata Rasulullah apa? Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Man qama ramadhana, orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, artinya dia bersedia untuk bangun tengah malam. Untuk apa? Zikrullah, salat malam, dan kemudian dia perbanyak zikir-zikir yang lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa kemudian yang Allah balaskan kepada orang-orang tersebut? Maka kata Rasulullah,
imanan wahtisaban, bangunnya karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap ridho dari Allah. Kata Rasulullah dalam hadis yang lanjutan, kemudian ghufirallahu ma taqaddama min jambi, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dia kerjakan. Sahabat komentar masjid yang dirahmati Allah, ketika kita menghidupkan malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ada sebuah imbalan yang sangat besar, sebuah imbalan yang sangat luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kemudian ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kemuliaan dan keuntungan bagi orang yang menghidupkan malam-malam dengan zikrullah dan qiyamul lail untuk melaksanakan perintah Allah, salat malam dan membaca Al-Quran, dan kemudian dia zikir-zikir yang lain. Kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jamaah rahimakumullah, begitu banyak dosa yang kita perbuat. Dari tadi pagi sampai dengan saat ini, berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat. Ketika kita qiyamul lail, mengerjakan sholat malam, Allah memberikan ampunan dosa itu. Tapi kemudian yang kedua, Allah memberikan penjelasan dalam surah Al-Isra tadi. Orang yang mengerjakan qiyamul lail, orang yang mengerjakan tahajud, maka Allah akan menundukkan dirinya, akan mengangkat dirinya beberapa derajat. Maqaman mahmuda, Allah akan angkat derajatnya. Artinya apa? Selain Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan angkat kedudukannya, Allah akan muliakan, baik kemuliaan di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat komentar masjid yang dirahmati Allah, para ulama memberikan penjelasan ketika ada pertanyaan, apa bedanya antara sholat tahajud dengan qiyamul lail? Para ulama kemudian menjelaskan, ketika orang mengerjakan sholat tahajud, maka sholat tahajud dianjurkannya minimal kita mengerjakan atau minimal kita pulas atau tidur walaupun hanya sebentar. Minimal ketika kita bangun untuk mengerjakan makan sahur, sebelum makan sahur 2 rakaat untuk mengerjakan qiyamul lail atau tahajud. Ternyata waktunya masih panjang, maka tambahkan 2 rakaat lagi, berarti 4 rakaat. Ketika waktunya masih panjang, maka tambahkan jadi 6 rakaat. Itulah bagian dari qiyamul lail yang dianggap oleh Allah sebagai tahajud. Kenapa? Karena sudah ada waktu untuk memejamkan mata ini, untuk pulas sebentar. Kemudian para ulama menjelaskan, bagaimana dengan qiyamul lail yang dikerjakan tanpa pulas? Maka waktu untuk mengerjakan qiyamul lail dimulai dari ba'da isya sampai waktu subuh. Ketika orang mengerjakan setelah mengerjakan sholat isya, itu juga bagian dari qiyamul lail. Cuma kemudian orang menyebutnya dengan istilah sholat tarawih. Maka sholat tarawih itu dikerjakannya adalah ba'da sholat isya. Bahkan setelah kita mengerjakan sholat ba'diyah isya, baru kemudian kita mengerjakan sholat sunnah tarawih. Tarawih juga bagian dari qiyamul lail, menghidupkan malam-malam di malam bulan suci Ramadan. Antara qiyamul lail, sholat tarawih, dan qiyamul lail, sholat tahajud, keduanya bagian dari qiyamul lail, cara kita untuk menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin kedudukan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, jangan lupa hidupkan qiyamul lail, terutama jangan tinggalkan sholat sunnah tarawih. Terlepas dari perbedaan antara 11, 23 dan sebagainya, kita lepaskan itu, mari kita kerjakan qiyamul lail mulai dari sholat tarawih. Baik itu dia sendiri atau berjamaah, maka kerjakanlah sebaik-baiknya agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa meremehkan ibadah sholat sunat tarawih. Mungkin karena aktivitas terlalu padat di siang hari, capek mengerjakan amaliyah ma'isyah, mencari kehidupan, pulang sudah terlalu lelah, kemudian melupakan sholat tarawih.
melupakan qiyamul lail, bangun-bangun hanya untuk mengerjakan sunnah sahur. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di akhir malam di bulan Ramadan ini, mari pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah mengangkat derajat kita, Allah memberikan kemuliaan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kemuliaan itu kita bawa sampai akhir hidup kita, dan insya Allah hidup kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Komentar Ramadan, al ilmu bila amalin kasajarin. Ilmu itu bila tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Maka balighul ani walau ayah. Sampaikanlah ilmumu kepada sesamamu walaupun kamu bisa hanya 1 ayat. Demikianlah kajian singkat bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, serta bagikan kepada teman, sahabat, dan sanak saudara Anda demi dakwah dan demi berkembangnya channel kami sebagai ajang siar agama. Sekian, selamat menantikan waktu berbuka. Sampai jumpa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.